Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtaji Juliani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman, program studi Administrasi Bisnis. Hari ini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan menyediakan banyak sekali informasi berharga mengenai perusahaan, terutama ketika dikaji selama periode beberapa tahun dan dievaluasi terkait dengan laporan keuangan lainnya. Namun demikian, pengetahuan awal untuk mempelajari apa yang diajarkan laporan posisi keuangan kepada kita merupakan pengetahuan dasar tentang sejumlah akun dalam laporan tersebut. Kondisi keuangan. Laporan posisi keuangan menunjukkan kondisi keuangan atau posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini menunjukkan ikhtisar apa yang dimiliki perusahaan dan apa yang menjadi utang perusahaan kepada pihak luar dan kepada pemilik internal. Persamaan keseimbangan tersebut diungkapkan seperti ini: aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, konsolidasian. Laporan harus dikonsolidasikan karena perusahaan anak pada hakikatnya merupakan satu perusahaan dengan mengingat proporsi pengendalian oleh perusahaan induk, yang berarti bahwa perusahaan induk mengendalikan 100% saham berhak suara perusahaan anak tersebut. Tanggal laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan dipersiapkan pada titik waktu tertentu, seperti akhir periode akuntansi, akhir tahun, atau akhir triwulan. Menggunakan tahun kalender dengan periode akuntansi yang berakhir pada 31 Desember, 31 Maret, 30 Juni, dan 30 September, beberapa perusahaan mengadopsi tahun fiskal yang berakhir pada tanggal selain 31 Desember. Kenyataan bahwa laporan posisi keuangan dipersiapkan pada tanggal tertentu adalah signifikan. Selanjutnya, data komparatif. Sebagai bagian dari sistem pengungkapan terintegrasi yang disyaratkan oleh SEC, informasi yang disajikan pada laporan tahunan bagi pemegang saham meliputi laporan posisi keuangan teraudit 2 tahun, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan arus kas teraudit 3 tahun. Selanjutnya, laporan posisi keuangan common size. Alat yang bermanfaat untuk menganalisis laporan posisi keuangan adalah laporan posisi keuangan common size. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat penjualan atau total aset yang berbeda-beda dengan memperkenalkan penyebut yang sama. Laporan common size juga bermanfaat untuk mengevaluasi tren dalam perusahaan dan untuk membuat perbandingan dalam industri. Selanjutnya, aset lancar atau current asset terdiri dari kas atau aset yang diharapkan dapat dikonversikan ke kas dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Siklus operasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk membeli atau memproduksi persediaan, menjual produk, dan mengumpulkan kas. Selanjutnya, kas dan sekuritas yang diperdagangkan. 2 akun yang ditunjukkan secara terpisah. Akun kas tepatnya adalah kas dalam bentuk apapun atau deposito yang menunggu diuangkan atau rekening bank. Sekuritas yang diperdagangkan adalah substitusi kas yang tidak segera dibutuhkan di perusahaan dan untuk sementara diinvestasikan untuk mendapatkan pengembalian. Sekuritas ini relatif tidak berisiko dan sangat mudah dicairkan, sehingga dana mudah sekali ditarik jika dibutuhkan. Penilaian sekuritas yang dapat diperdagangkan. Pada laporan posisi keuangan dan juga investasi ke dalam sekuritas liabilitas dan sekuritas ekuitas lain mensyaratkan pemisahan sekuritas investasi ke dalam 3 kategori yang tergantung pada maksud investasi. Yang pertama, dipegang hingga jatuh tempo atau held to maturity, berlaku bagi sekuritas liabilitas yang membuat perusahaan memiliki maksud positif dan kemampuan untuk memegangnya hingga jatuh tempo. Yang kedua, sekuritas diperdagangkan atau trading securities adalah sekuritas liabilitas dan sekuritas ekuitas yang disimpan untuk dijual kembali dalam jangka pendek. Ketiga, sekuritas tersedia untuk dijual atau securities available for sale adalah sekuritas liabilitas dan sekuritas ekuitas yang tidak digolongkan sebagai salah satu dari 2 kategori di atas, baik yang disimpan hingga jatuh tempo maupun yang diperdagangkan. Selanjutnya, piutang usaha. Piutang usaha adalah saldo pelanggan yang beredar berdasarkan penjualan kredit dan dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada nilai yang dapat direalisasi bersih, yakni jumlah akun sesungguhnya dikurangi akun cadangan piutang ragu-ragu. Kerugian sesungguhnya dihapuskan terhadap akun pencadangan,
yang disesuaikan pada akhir tiap-tiap periode akuntansi. Akun cadangan piutang ragu-ragu menjadi penting dalam menilai kualitas penghasilan. Estimasi akun ini akan mempengaruhi penilaian piutang usaha pada laporan posisi keuangan, pengakuan beban piutang tak tertagih pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Selanjutnya persediaan. Persediaan adalah item yang disimpan untuk dijual atau digunakan pada pembuatan produk yang akan dijual. Selanjutnya, metode akuntansi persediaan. Metode yang dipilih oleh perusahaan untuk menghitung persediaan akan menentukan nilai persediaan pada laporan posisi keuangan dan jumlah beban yang diakui untuk bahan pokok penjualan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Signifikasi akuntansi persediaan perlu digarisbawahi dengan adanya inflasi dan dengan implikasinya bagi pembayaran pajak dan arus kas. Selanjutnya, beban dibayar di muka atau prepaid expenses. Beban tertentu seperti asuransi, sewa, pajak, properti, dan utilitas kadang-kadang dibayar di muka. Properti, pabrik, dan peralatan atau property, plant, and equipment. Kategori ini meliputi aset tetap atau juga disebut aset berwujud, aset tahan lama, dan aset modal. Perusahaan aset tersebut tidak habis digunakan pada akhir tahun selama arus operasi bisnis tahunan. Yang terakhir, aset lain. Pada laporan posisi keuangan perusahaan meliputi banyak sekali item tak lancar, seperti properti yang disimpan untuk dijual, biaya awal dalam kaitannya dengan perusahaan baru, dan nilai pengembalian kas sebelum jatuh tempo pada polis asuransi jiwa dan pembayaran uang muka jangka panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.